Bab 2381. Urusan lama dari bertahun-tahun lalu. Senyum Ma Haiqiang tiba-tiba terhenti, seolah-olah waktu telah membeku. Dia meninggal. Bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya hernia diskus kecil? Ma Haiqiang bersemangat, bukankah mereka bilang orang tua di rumah yang akan meninggal? Bagaimana dia bisa meninggal juga? Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, penyebab kematiannya masih diselidiki. Lin Yi melirik Ma Haiqiang. Sepertinya kamu sangat mengenalnya. Tentu saja, aku mengenalnya dengan baik. Kami sudah saling kenal lebih dari 40 tahun. Ma Haiqiang mendesah, tampak sedikit sedih. Anda bahkan bisa melihat matanya agak merah. Sudah saling kenal lebih dari 40 tahun. Berita ini agak tidak terduga bagi keduanya. Berdasarkan dugaan mereka, Ma Haiqiang telah membuka pabrik pupuk kecil di desa Xiangyang, dan karena Fang Daye sebelumnya adalah kepala desa, pasti ada transaksi dan interaksi yang mencurigakan di antara keduanya. Hal ini dapat disimpulkan dari perkataan wanita tua itu, jika tidak ada hubungan, mereka tidak mungkin makan daging rubah bersama. Namun, Ma Haiqiang mengatakan mereka telah saling kenal selama lebih dari 40 tahun, hal itu cukup mengejutkan. Ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kalian berdua bertemu? Awalnya, kami adalah sesama penduduk desa yang tinggal di sebuah tempat bernama Desa Jindou di bawah naungan Jinling. Kami tumbuh di desa yang sama dan telah saling kenal selama lebih dari 40 tahun, tumbuh seperti saudara. Dan bagaimana kamu akhirnya datang ke Songhai? Waktu kecil, keluarga kami miskin, dan ditambah lagi, kami kurang pandai belajar, kami berhenti sekolah setelah SMP. Setelah menganggur di usia 18 atau 19 tahun, kami mulai berpikir untuk mencari nafkah. Pada saat itu, keluarganya di desa Xiangyang memperkenalkannya kepada istrinya, Zhang Xuemei, dan keduanya bertemu. Dari yang kau katakan, dia akhirnya menikah dengan keluarga Zhang dan kemudian menetap di sini, kan? Tapi putranya punya nama keluarga yang sama dengannya, yang sepertinya bukan pernikahan terbalik. Tentu saja tidak. Ma Haiqiang berkata. Setelah mereka bertemu, mereka pergi bekerja di Zonghai. Setelah berjuang selama lebih dari 30 tahun, tempat itu memang bagus, tidak ada tempat yang lebih kaya di negara ini. Tapi keduanya bukan tipe pedagang. Setelah lebih dari setahun mencoba, mereka kehilangan lebih dari 2.000 yuan yang mereka miliki dan karena putus asa, mereka harus pulang ke pertanian. Tapi saat itu, desa Xiangyang jauh lebih makmur daripada desa Jindou, jadi mereka berdua memutuskan untuk pindah kembali ke sini. Kurang lebih begitulah situasinya. Jangan cuma ngomongin dia, ngomongin diri sendiri. Gu Yiran berkata, waktu mereka kerja di Zonghai, kamu juga udah gede. Terus kamu ngapain? Tinggal di desa aja? Tidak juga, mereka pergi ke Zonghai, dan aku pergi ke timur laut. Aku punya kerabat di sana, jadi aku pergi ke mereka. Lalu, apakah hidupmu berubah? Saya sedikit lebih beruntung daripada dia, saya hidup berkecukupan di masa itu dan menghasilkan cukup banyak uang. Ma Haiqiang mendesah. Tapi saya, yang gemar makan, minum, prostitusi, berjudi, meskipun berpenghasilan banyak, juga menghabiskan banyak uang. Ditambah lagi, dengan menurunnya wilayah timur laut dalam beberapa tahun terakhir, bisnis saya semakin terpuruk. Saat itu saya mendengar bahwa Fang Daye telah menjadi kepala desa Xiangyang dan juga mempertimbangkan untuk menarik investasi, lalu kami langsung membuat kesepakatan. Saya menjual properti saya, membawa uangnya kembali ke desa, dan memulai pabrik pupuk kecil-kecilan, dan kehidupan saya cukup baik selama bertahun-tahun ini. Gu Yiran menilai Ma Haiqiang. Selama beberapa tahun Anda menjalankan pabrik pupuk, Fang Daye pasti telah memberi Anda banyak kemudahan melalui jabatannya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ma Haiqiang berhenti sejenak, sekarang, kita tidak bisa menjalankan bisnis tanpa bantuan. Fokuslah pada inti permasalahan, jangan menghindar dari inti permasalahan, kata Gu Yiran tegas. Dia memang banyak membantu saya, tapi semuanya legal dan wajar. Lagi pula, tujuannya memang untuk menarik investasi, jadi dia harus memberi saya kemudahan. Tapi harus kutegaskan, Old Fang sebenarnya orang baik, selama bertahun-tahun dia tidak pernah meminta apapun padaku. Aku hanya membelikan 2 mobil untuk keluarganya, dan saat festival aku akan membawakan hadiah dan mengunjungi rumahnya, tidak lebih. Apakah kedua mobil yang Anda sebutkan itu yang dikendarai putranya, Sagitar dan Wuling Hongguang? Ma Haiqiang mengangguk, tidak banyak, kedua mobil itu hanya berharga 200.000 yuan. Pak Polisi, dari bicara dengan Anda tampak seperti polisi berpengalaman, orang-orang yang rasional. Pemahaman diam-diam ini, semua orang mengerti. Sekarang setelah Old Fang pergi, saya harap Anda bisa melupakan masalah ini. Gu Yiran bertukar pandang dengan Lin Yi, memahami pikiran masing-masing. Mereka tidak ingin menyelidiki terlalu dalam urusan Fang Daye. Dibandingkan dengan orang lain, dia memang cukup jujur. Tentang Fang Daye,
Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ma Haiqiang berpikir sejenak, tidak banyak lagi. Hernia diskusnya memburuk tahun lalu dan dia pensiun. Saat kami senggang, kami memancing atau bermain mahjong bersama. Dia selalu tampak hidup bebas dan santai. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Penyebab pastinya masih dalam penyelidikan, tapi untuk dirimu sendiri, setelah kembali, jagalah kebersihan saat berbisnis, jangan coba-coba mengambil jalan pintas. Zaman sudah berubah, dan kalau aku menangkapmu lagi, kau tahu apa yang akan terjadi. Ya, aku mengerti, aku tidak akan berani lagi, aku akan minta maaf besok. Baiklah kalau begitu, kita akhiri saja. Setelah interogasi, saat mereka meninggalkan ruang interogasi, mereka berbicara sambil berjalan. Sepertinya tidak banyak informasi yang berguna. Lin Yi berpikir sejenak, tidak bisa dikatakan begitu, setidaknya itu membuktikan bahwa karakter Fang Daya tidak buruk, dan kemungkinan pembunuhan balas dendam semakin berkurang. Pembunuhan umumnya terbagi dalam dua kategori, yaitu pembunuhan berencana atau bunuh diri. Dan dari kondisi tempat kejadian perkara, hal ini juga sesuai dengan karakteristik bunuh diri. Menurutku itu bukan bunuh diri. Gu Yiran tersenyum pada Lin Yi, dari apa yang kau katakan, itu bukan pembunuhan atau bunuh diri, jadi mungkinkah rubah yang melakukan pembunuhan itu? Haha, mungkin itu mungkin. Baiklah, sudah malam, ayo kita keluar, kita bicara lagi besok, aku sudah mau tidur. Lin Yi pun menguap, lalu mereka berdua meninggalkan kantor polisi bersama-sama, dan masing-masing menyetir pulang. Ketika mereka sampai di rumah, waktu sudah hampir pukul 11. Dia mendapati pasangan tua itu sudah tertidur, tetapi Ji Qingyan masih asyik bermain ponselnya di sofa. Sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Kamu kembali. Melihat Lin Yi, Ji Qingyan berdiri untuk menyambutnya. Aku sedang melihat-lihat barang untuk anak-anak, berencana untuk tidur ketika aku mengantuk, tetapi aku belum mengantuk ketika kamu kembali. Berhenti, jaga jarak dariku. Ji Qingyan berdiri diam, ada apa denganmu? Jangan sebut-sebut, ada kasus pembunuhan hari ini, korban meninggal di dalam peti mati, aku akan ke atas untuk mandi, untuk membersihkan nasib buruk, jangan sampai itu terjadi padamu dan anak itu. Mendengar ini, Ji Qingyan terkekeh. Sudah dewasa tapi masih percaya tahayul. Bab 2382. Wanita tua yang aneh. Ibuku meneleponku beberapa kali dan bilang, kalau aku menemukan kasus dengan mayat, aku harus menjaga jarak darimu, setelah pulang, aku harus segera mandi untuk membersihkan kesialan. Kalau begitu, kamu harus pergi cepat. Aku akan mengambilkan baju ganti untukmu. Tinggalkan saja di dekat pintu kamar mandi. Lin Yi naik ke atas untuk mandi, dan Ji Qingyan menemukan beberapa pakaian bersih untuknya dan meninggalkannya di pintu kamar mandi sebelum dia kembali ke kamar. Setengah jam kemudian, Lin Yi akhirnya keluar dari kamar mandi. Apa yang sedang kamu lihat? Kitab Kidung Agung dan Kidung Chu. Mengapa tiba-tiba tertarik pada hal-hal ini? Saya sudah memikirkan nama yang tepat untuk anak ini, dan sudah mempertimbangkannya selama beberapa hari ini. Kami masih belum tahu jenis kelaminnya, bukankah masih terlalu dini untuk memikirkan nama? Meskipun kita tidak memutuskan nama resminya, setidaknya kita perlu memikirkan nama panggilan. Itu mudah, M. Lin Yi berpikir sejenak dan berkata. Untuk anak laki-laki, panggil dia Gou dan, untuk anak perempuan, Cui Hua. Nama macam apa itu? Ji Qingyan melirik Lin Yi, hanya anakmu yang akan dipanggil Gou dan. Benar, anakku memang akan dipanggil Gou dan. Ji Qingyan, kamu benar-benar menyebalkan. Ji Qingyan yang kesal, memukul Lin Yi beberapa kali dan protes dengan lucu. Sama sekali bukan Gou dan juga bukan Cui Hua. Little Hua mungkin hanya bisa diterima. Jadi kalau anak laki-laki, kita panggil dia telur kecil. Aku akan mencekikmu, Lin Yi. Putramu seharusnya dipanggil. Dia berhenti di tengah jalan, Ji Qingyan menghentikan langkahnya tepat waktu, hampir saja membiarkan sesuatu terlewat. Baiklah, sudah cukup, Lin Yi merangkul bahu Ji Qingyan, sudah larut, ayo tidur dulu, kita perlu istirahat. Memang, aku merasa sangat lelah. Ji Qingyan menguap, kita pikirkan nama itu besok, tidur dulu. Lin Yi mematikan lampu, dan mereka berdua tidur berpelukan. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke perusahaannya dan kemudian menuju ke kantor cabang Xinsan. Begitu dia masuk, dia melihat Ma Haiqiang dan Zhang Long berdiri di pintu masuk, dengan Zhang Peng dan Zhang Zixin di samping mereka, bertanggung jawab untuk menengahi situasi. Bagaimana kabarmu? Tanya Lin Yi. Sudah diselesaikan. Zhang Peng menunjuk Ma Haiqiang, dia mengganti biaya pengobatan sebesar 5.000 yuan. Lin Yi mengangguk dan melirik Zhang Long, apakah kamu puas dengan kompensasi ini? Sangat puas, terima kasih banyak. Tidak masalah, Lin Yi melambaikan tangannya, kalau tidak ada yang lain, kalian semua boleh kembali sekarang.
Urus saja urusan kalian sendiri mulai sekarang dan jangan membuat masalah lagi. Ya, kami berhasil, kata Mahai Qiang sambil tersenyum. Mereka berdua pergi satu demi satu, dan Zhang Zixin berkata, Saudara Lin, hasil labnya sudah keluar. Rambut yang Anda temukan di wajah korban memang bulu rubah. Mendengar berita ini, hati Lin Yi menjadi sangat tenang. Ketika menganalisis kasus kemarin, dia tentu saja memasukkan kemungkinan ini. Jadi informasi ini tidak mengejutkannya. Sepertinya si pembunuh ingin bermain petak umpet dengan kita, kata Zhang Peng sambil menyalakan sebatang rokok. Percuma saja mencoba diam-diam. Kalau ada yang berani berbuat begitu, pasti ada petunjuk yang tertinggal. Aku tidak percaya kita tidak bisa menangkap mereka. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi kembali ke kantornya untuk menemui Gu Yiran. Ada petunjuk penting. Tidak sekarang. Gu Yiran berdiri, mengibaskan rambutnya, lalu mengikatnya dengan ikat rambut. Ayo pergi. Kita akan mengunjungi wanita tua di desa Xiangyang dulu. Ayo pergi. Mereka berdua membuat persiapan sederhana dan berangkat ke desa Xiangyang bersama. Setibanya di desa Xiangyang, mereka mendapati orang lain dari kantor cabang sedang sibuk dengan pekerjaan investigasi dan pengumpulan bukti. Mereka pun tidak terburu-buru dan mendatangi rumah korban untuk melihat. Di halaman rumah Fang Daye, Lin Yi melihat Mahai Qiang. Dia sedang berbicara dengan Zhang Suemei, matanya merah. Jelas bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fang Daye, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan emosi yang begitu tulus. Saat melihat Lin Yi, Mahai Qiang memaksakan senyum tipis dan mengangguk pada Lin Yi, yang membalas gestur tersebut sebagai cara untuk menyapa. Saudara Zhu, apa kabar? Apakah kamu menemukan sesuatu? Zhu Junqi sedang merokok di samping, dan saat melihat mereka mendekat, dia menyingkirkan materi yang dipegangnya. Semuanya tampak normal. Fang Daye ini memang punya reputasi baik di desa. Sebagai kepala desa selama lebih dari 10 tahun, beliau telah melakukan banyak hal baik untuk desa. Sambil berbicara, Zhu Junqi menunjuk ke jalan di luar. Dia membangun jalan ini, dia dianggap sebagai pejabat yang baik. Kemarin, kami menginterogasi Mahai Qiang, dan dia juga memuji Fang Daye, kata Lin Yi. Memang, lingkaran pergaulannya juga tidak luas. Setelah pensiun, rutinitas hariannya hanya bermain mahjong dan memancing, berinteraksi terutama dengan orang-orang desa, sangat jarang dengan orang luar, tambah Zhu Junqi. Bagaimana kabar keluarganya? Apakah mereka punya properti? Selain rumah yang mereka tinggali saat ini, putra mereka memiliki sebuah apartemen di kawasan lingkar luar Zonghai, senilai total 3 juta, dengan cicilan hipotek sebesar 1,5 juta. Ia sendiri memiliki sekitar 100.000, hanya tingkat kekayaan yang wajar. Kecil kemungkinan ia dibunuh demi uang. Keduanya lalu terdiam. Secara praktis, Fang Daye adalah orang baik, tidak memiliki kekayaan keluarga yang besar dan lingkaran sosial yang bersih. Namun orang tersebut telah meninggal secara misterius. Dan kematiannya begitu aneh sehingga tampak sangat mencurigakan. Ayo masuk dan lihat. Gu Yiran memanggil dan memasuki rumah bersama Lin Yi. Tata letak rumah Fang Daye menyerupai apartemen perkotaan, ruang tamu 3 kamar tidur, cukup bagus. Namun bagian dalam rumah terasa sangat tidak bernyawa. Di salah satu sudut ruang tamu, Lin Yi melihat seorang wanita tua berlutut di tanah memuja Sang Buddha sambil melantunkan sesuatu yang tidak jelas. Ini nenekku, bisik Fang Ziping dari dekat. Lin Yi mengangguk dan cepat melihat sekeliling sebelum keluar ruangan. Kemudian, mereka pergi ke garasi tempat peti mati itu disimpan, yang telah disegel. Saat memasuki garasi, Lin Yi bergumam lalu membungkuk. Lantai garasi dilapisi bata merah. Di dekat pintu masuk, ada tanda sepanjang 2 meter yang tampak aneh. Menemukan sesuatu, tanya Gu Yiran. Lihat di sini, ada beberapa tanda. Lin Yi menunjuk ke lantai dan berkata, tapi tidak ada tanda di tempat lain. Gu Yiran mencondongkan tubuhnya, mungkinkah benda itu tertinggal saat memindahkan sesuatu? Itu mungkin saja, aku akan mengambil beberapa foto. Oke. Tepat saat itu, Zhu Junqi masuk, Zhang Tua mengirim pesan kepadaku, mengatakan banyak sidik jari di peti mati itu milik Fang Daye. Mendengar ini, keduanya cukup terkejut. Sidik jarinya seharusnya normal, kan, kata Lin Yi. Lagi pula, dia kan kepala keluarga. Tapi posisi sidik jarinya salah. Sidik jarinya ada di lapisan paling atas. Dengan kata lain, selain mereka yang membawa peti mati, Fang Daye adalah orang terakhir yang menyentuh peti mati itu. Tidak, dia tidak mungkin memanjatnya sendiri, mungkinkah ini benar-benar perbuatan peri rubah? Penduduk desa berseru ketakutan di belakang mereka, wajah mereka memucat. Kasus ini belum ada kesimpulannya, jangan percaya semua omong kosong itu, kata Zhu Junqi. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin dia naik sendiri. Kita perlu menyelidikinya lebih lanjut, kata Lin Yi. Zhu Junqi mengangguk, kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian, aku akan mengawasi di sini.
Mereka berdua mengangguk dan kemudian pergi ke halaman untuk memanggil Fang Ziping. Petugas, saya ingin bertanya tentang seseorang. Teruskan. Apakah di desa Anda ada seorang wanita tua, yang rambutnya sudah hampir habis, membungkuk, berjalan dengan tongkat, dan tampak seperti berusia 80-an atau 90-an? Mendengar penjelasan Lin Yi, wajah Fang Ziping langsung berubah saat dia mengumpat. Apakah kamu berbicara tentang wanita tua gila itu? Wanita tua gila? Apa ada permusuhan antara kedua keluargamu? Wanita tua itu bermarga Sun, suaminya meninggal dunia di usia muda. Waktu muda, dia punya anak laki-laki, tapi setelah menikah, mereka tidak bisa punya anak untuk waktu yang lama. Jadi, dia menyalahkan menantunya, dan bersama putranya, mereka menganiaya menantunya sampai mati. Beberapa bulan kemudian, putranya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan begitulah, menerima karmanya. Jadi, dia memang kurang waras selama bertahun-tahun, selalu membuat masalah di rumah kami. Aku ingin sekali menghajarnya. Bab 2383. Rumah Yin. Pembicaraan seperti itu membuat Lin Yi dan dua orang lainnya merasa agak terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Ziping akan berkata seperti itu, mereka juga tidak menyangka wanita tua itu memiliki masa lalu seperti itu. Mengapa dia membuat masalah di rumahmu jika keluargamu tidak ada hubungannya? Ayah saya seorang penganut Buddha dan baik hati. Saya tidak hanya memuji ayah saya, penduduk desa pun bisa membuktikannya, kata Fang Ziping. Lagi pula, ayahku sudah menjadi kepala desa selama lebih dari 1 dekade, dan karena dia tinggal sendirian, ayahku, karena rasa simpatinya, sesekali mengirimkan beras, tepung, dan minyak goreng kepadanya. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi mulai 3 tahun yang lalu, setiap kali dia melihat ayahku, dia selalu mengaku telah berbuat dosa, dan peri rubah akan datang untuk membunuh. Akhirnya, ayahku menjadi sangat kesal sehingga dia tidak lagi peduli padanya. Sebelum kejadian ini, ayahmu pasti telah membunuh seekor rubah, kan? Ah, jangan ingatkan aku, itu sudah lebih dari 3 tahun yang lalu, kata Fang Daye. Paman Ma membuka pabrik pupuk, kan? Tapi selalu ada tikus, jadi ayah memasang banyak perangkap tikus di gudang. Setelah beberapa hari, ia dan Paman Ma tiba-tiba menemukan perangkap tikus di sudut rumah telah menangkap seekor rubah, tetapi saat mereka menemukannya, rubah itu sudah mati, kemungkinan besar keracunan pupuk. Kami semua dari pedesaan, tidak seperti orang kota yang sangat teliti, dan generasi itu, generasi ayah saya, tidak punya tabu. Mereka tidak peduli apakah itu beracun atau tidak dan langsung memakannya. Lalu dia datang ke rumah kami dan membuat keributan, mengatakan ayah saya membunuh peri rubah dan akan terkena kutukan. Semua itu omong kosong. Masalahnya ada di sana, kata Lin Yi. Jika jelas-jelas mati karena racun, mengapa menyalahkan ayahmu? Mungkin karena mereka tahu perangkap itu dipasang oleh ayahku, dan ayahku sendiri yang memasangnya, mereka yakin ayahku bertanggung jawab atas pembunuhan rubah itu. Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Itulah sebabnya aku bilang dia gila, Fang Ziping mengumpat. Tenanglah, kata Lin Yi. Kamu tahu di mana dia tinggal. Aku ingin melihatnya. Fang Ziping membawa Lin Yi ke pintu masuk halaman dan menunjuk kembali. Itu rumah pertama di ujung timur desa, yang paling kumuh. Kau akan melihatnya begitu sampai di sana. Lin Yi mengangguk, siapa namanya? Tidak ada yang tahu namanya, semua orang memanggilnya Nenek Sun, kata Fang Ziping. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun di desa mau berurusan dengannya. Setiap kali namanya disebut, semua orang langsung memanggilnya Nenek Matahari. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi menatap Gu Yiran, dan keduanya berjalan menuju rumah Nenek Sun. Apakah menurutmu Nenek Sun mungkin terlibat dalam kasus ini? Sepertinya tidak mungkin, Lin Yi merenung, lalu berkata. Dia cuma satu orang, dia jelas tidak bisa melakukan ini sendirian. Kalaupun ada hubungannya, dia mungkin cuma kaki tangan. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelum kita mengambil kesimpulan. Dari rumah Fang Daye ke rumah Nenek Sun jaraknya sekitar 100 meter. Seperti yang dikatakan Fang Ziping, begitu mereka mencapai ujung timur desa, mereka melihat rumah Nenek Sun, sebuah rumah tanah kecil, yang tidak umum di desa Xiangyang. Ada halaman kecil di luar, tetapi tidak seperti rumah-rumah orang lain yang mulai membalik tanah untuk menanam sayuran hijau. Halaman Nenek Sun ditumbuhi rumput liar, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana. Sepertinya Fang Ziping benar, wanita tua ini benar-benar tidak populer, kata Gu Yiran, di mana-mana berdebu, biasanya tidak ada yang datang ke sini. Semua orang bilang begitu, dulu, hanya Fang Daye yang datang menjenguknya semasa hidup, siapa lagi yang mau berurusan dengan orang seperti itu. Dari penampilannya, Fang Daye adalah orang yang cukup baik, meskipun itu mungkin juga karena tugasnya, lagi pula, dia adalah kepala desa. Menjadi kepala desa tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bahkan jika dia tidak datang berkunjung, orang lain tidak akan bisa menemukan kesalahan, kata Lin Yi. Mungkin karena dia orang baik,
dan keluarganya menganut agama Buddha, jadi mereka lebih bersedia berbuat baik. Orang baik terbunuh, itu sungguh aneh. Jangan khawatir tentang betapa anehnya hal ini untuk saat ini, ayo masuk dan lihat. Mereka berdua mendorong pintu gerbang kayu tua itu hingga terbuka, rumput liar di dalamnya tingginya lebih dari 1 meter, tampaknya tidak dirawat selama bertahun-tahun. Kamu di sini. Ah! Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengejutkan Gu Yiran, yang tanpa sadar bergerak mendekati Lin Yi. Keduanya melangkah maju beberapa langkah dan melihat Nenek Sun duduk di kursi goyang yang compang camping sambil berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi yang paling mengejutkan mereka ialah ketika ia menggendong seekor rubah seputih salju di tangannya. Seolah merasakan kehadiran orang lain, rubah itu berdiri dari pelukannya, dan matanya yang hitam seperti kacang, menatap tajam ke arah Lin Yi dan Gu Yiran. Nyonya, kami dengar Anda sedang tidak dalam keadaan baik. Kami datang untuk mencari tahu lebih lanjut dan kemudian mengajukan permohonan di atas untuk mendapatkan tunjangan hidup, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mata perempuan tua itu cekung, bahkan di siang bolong, matanya seperti dua lubang yang dalam dan gelap, dan wajahnya menyunggingkan senyum yang menakutkan. Gu Yiran merasa tidak nyaman, pemandangan itu membuat kulitnya merinding. Tiba-tiba dia mendapat ilusi. Wanita tua di depannya tampaknya berwajah rubah. Bahkan Lin Yi merasa sangat tidak nyaman dengan tatapannya. Wanita tua itu tertawa menyeramkan, suaranya agak tajam. Aku yakin kamu tidak datang menemuiku. Kenapa tidak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kami tidak berencana untuk melakukannya, tetapi karena kami mengetahui situasi Anda, kami datang untuk melihatnya. Kamu berbohong. Tatapan mata wanita tua itu tiba-tiba berubah garang, suaranya seakan bertambah kuat. Kau di sini untuk menemukan pembunuhnya, bukan? Hanya mampir sebentar, tidak ada hubungannya dengan si pembunuh. Kalau begitu, lanjutkan saja. Suara perempuan tua itu terdengar malas lagi, di dalam rumah ini tidak banyak tempat, kamu boleh melihat-lihat, tapi jangan pergi ke dapur, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keduanya bertukar pandang. Di siang bolong, ada sesuatu yang tak terlukiskan menyeramkan pada wanita tua ini. Tapi semakin dia melarang, semakin penasaran mereka tentang dapur. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi? Tapi kalau bicara logika, kalau ada hal yang memalukan, mungkin dia tidak akan mengatakannya, kan? Tanpa sadar, keduanya menoleh ke arah rumah tanah kecil itu dan melihat bayangan pohon besar di sampingnya, menutupi seluruh bangunan, tidak ada seberkas sinar matahari pun yang menyentuhnya. Itu seperti sebuah rumah berhantu. Dimengerti, jawab Lin Yi sambil menenangkan diri. Wanita tua itu menutup matanya untuk beristirahat, dan bahkan rubah putih menjadi jauh lebih tenang. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi, dan bersiap masuk ke dalam rumah. Gu Yiran bahkan meraih pistol di punggung bawahnya yang dibawanya. Namun, saat mereka hendak melangkah masuk, tiba-tiba mereka mendengar samar-samar suara wanita tua itu. Jika kamu melakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu akan mati. Jika kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat, kamu akan mati. Bab 2384. Tempat dilarang masuk. His. Kali ini, tidak hanya Gu Yiran, tetapi bahkan Lin Yi sendiri merasakan angin dingin menyapu tubuhnya. Menggelitik kulit kepalanya. Namun Lin Yi tidak berkata apa-apa, diam-diam memberi isyarat dengan matanya ke arah Gu Yiran, dan bersama-sama mereka memasuki rumah wanita tua itu. Rumah wanita tua itu mempunyai tata letak yang sama sekali berbeda dari rumah Fang Daye, itu adalah rumah tua pada umumnya. Tepat setelah masuk, terdapat sebuah koridor selebar sekitar 1 meter dengan sebuah ruangan di kedua sisinya, tetapi kedua pintunya tertutup. Di depan mereka, sekitar 2 meter jauhnya, terdapat pintu lain dengan tirai tebal menggantung di luar. Dan ketika pintu di belakang mereka tertutup, ruangan di sekitarnya menjadi sangat gelap. Pintu-pintu mengelilingi mereka di semua sisi, seolah-olah di balik setiap pintu menanti penghakiman bagi mereka. Di bawah kedua pintu samping, sedikit cahaya masuk, kemungkinan besar dari ruang tamu. Namun, pandangan keduanya secara naluriah tertarik ke pintu di depan mereka, sekitar 1 meter jauhnya. Di sana terbentang kegelapan yang pekat, pintunya ditutupi tirai bunga tebal, seolah-olah sengaja menyembunyikan sesuatu. Nanti kita periksa tempat ini dulu, kita lihat dulu dua ruangan ini. Gu Yiran mengangguk, dan Lin Yi mendorong pintu di sebelah kirinya. Berderak. Engsel pintu mengeluarkan suara yang keras. Ruangan itu kecil, kurang dari 20 meter persegi, tetapi anehnya, ruangan itu sangat bersih, tanpa noda, seolah-olah dirawat setiap hari. Ah! Gu Yiran tiba-tiba berteriak. Lin Yi buru-buru menoleh. Di atas kang tempat tidur tradisional Cina, 2 set pakaian hitam terbentang rapi. Gaya pakaiannya sangat retro, agak mengingatkan pada gaya era Republik, dan terbuat dari katun. Meskipun musim dingin belum sepenuhnya berlalu, di tempat seperti Zonghai, tidak perlu mengenakan pakaian seperti itu. Kehadiran kedua potong pakaian ini menimbulkan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Itu membuatku takut.
Gu Yiran terus menepuk dadanya, kupikir ada dua orang yang berbaring di sana, membuatku ketakutan setengah mati. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, itu memang agak menakutkan. Setelah berada di dalam ruangan selama beberapa menit, keduanya tampak sudah beradaptasi dengan lingkungan dan ekspresi mereka sedikit rileks, mulai melihat sekeliling. Ada sebuah lemari di lantai, satu sisi di sebelah kang kecil dan sisi lainnya di sebelah jendela. Di atasnya terdapat sebuah pesawat televisi, model lama yang besar dengan layar hitam putih. Dilihat dari penampilannya, pesawat itu tampak sangat tua. Selain itu, tidak ada apapun lagi di ruangan itu. Struktur ruangannya terasa agak aneh, saya juga pernah ke pedesaan, bahkan rumah-rumah tua di sana tidak punya tata letak seperti itu. Ini adalah tata letak rumah tua khas Timur Laut, kata Lin Yi. Saya pernah ke Timur Laut sebelumnya. Seseorang mengajak saya mengunjungi museum rakyat setempat. Tata letak rumah-rumah dan foto-foto di museum cukup mirip. Karena wanita tua ini berasal dari Timur Laut, tidak mengherankan kalau dia membangun rumahnya seperti ini. Selagi mereka berbincang, Lin Yi berjalan mendekati Kang, memandangi tumpukan pakaian yang tertata rapi, perasaannya pun semakin mencekam. Lin Yi mengulurkan tangan untuk mengangkat ujung pakaian itu, tetapi begitu dia mengangkatnya, dia berkeringat dingin. Di bawah pakaian itu, beberapa lembar uang kertas diletakkan. Namun yang dijual di pasaran bukanlah uang logam biasa, melainkan uang logam bulat model lama yang sudah tidak ada lagi di pasaran. Bayangkan dia menaruh benda-benda seperti itu di sini, apa yang wanita tua ini rencanakan, gumam Gu Yiran, jelas sedikit takut. Bukan karena dia penakut, karena Lin Yi juga belum pernah melihat situasi seperti itu. Dengan hati-hati, Lin Yi mengangkat seluruh set pakaian itu, dan menemukan seluruh lapisan uang kertas di bawahnya. Bentuknya persis seperti pakaian, semuanya ditekan ke bawah, hanya terlihat jika diangkat. Gu Yiran mengangkat pakaian lainnya, dan di bawahnya terdapat situasi yang sama. Apa yang sedang dilakukan wanita tua ini, bergumam seperti itu. Mungkin itu kebiasaan dari Timur Laut, kita bisa bertanya-tanya nanti. Lin Yi mengembalikan pakaian itu ke tempat asalnya dan berdiri di samping lemari, mengangkat tutupnya. Di dalamnya ada beberapa pakaian lama, disertai sedikit bau apek. Namun di atas semua itu, ada pula dua lembar kertas yang tidak diketahui maknanya. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, mari kita periksa ruangan sebelah. Gu Yiran mengangguk, dan keduanya menuju ke ruangan lain. Berderit. Ah! Tepat pada saat itu, seekor tikus tiba-tiba muncul entah dari mana, berlarian melewati kaki Gu Yiran, membuatnya menjerit keras dan hampir melompat ke Lin Yi. Tenang saja, itu hanya tikus, tidak perlu tegang begitu. Tunggu sebentar, biarkan aku tenang. Gu Yiran terengah-engah mencari udara, dan dalam situasi seperti itu, sebagai seorang wanita, tidak masuk akal jika dikatakan dia tidak gugup. 2 atau 3 menit berlalu, dan kulit Gu Yiran tampak jauh lebih baik. Ayo pergi, mari kita lihat ke dalam. Berdiri di ambang pintu ruangan lain, Lin Yi perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Bau harum dupa yang kuat tercium keluar. Di depan mereka ada sebuah meja panjang. Di atasnya ada plakat untuk peri rubah, dan ada juga 3 batang dupa. Di sekelilingnya terdapat berbagai jimat dengan tulisan yang tidak dapat dipahami. Dan di lantai, banyak aroma neraka berwarna kuning dan putih berserakan, menciptakan suasana menyeramkan, seperti angin dingin yang menyusup melalui pakaian, menembus pori-pori Gu Yiran, menyebabkan tulang punggungnya merinding. Gu Yiran mencengkeram pakaian Lin Yi, ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Ayo pergi, tidak ada apa-apa di ruangan ini, ayo keluar. Gu Yiran tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan keluar terlebih dahulu. Keduanya menutup pintu lagi, dan keadaan sekitar menjadi redup. Pandangan mereka kemudian tertuju pada sebuah pintu sekitar 1 meter jauhnya. Keheningan total menyelimuti mereka bisa mendengar detak jantung Gu Yiran dan suara menelan ludah. Keduanya tahu bahwa di balik pintu itu, yang kemungkinan adalah dapur, adalah tempat yang dilarang wanita tua itu untuk mereka kunjungi. Namun, tanpa adanya kesepakatan, keduanya memilih untuk patuh. Sudah waktunya untuk memeriksanya. Jangan terlalu gugup, ayo kita pergi dan lihat. Tanpa sadar, Gu Yiran menyentuh punggung bawahnya dan mengeluarkan pistol, lalu melangkah maju dengan hati-hati. Jaraknya yang hanya sedikit lebih dari 1 meter saja membuat mereka butuh waktu sekitar setengah menit untuk menyeberang perlahan dan mencapai pintu. Berdiri di depan pintu, Lin Yi hendak mendorongnya namun dihentikan oleh Gu Yiran. Jika kamu takut, kamu bisa keluar dan menungguku. Aku bahkan lebih takut menghadapi wanita tua itu sendirian, kata Gu Yiran lembut, biarkan aku tenang sedikit. Lin Yi tidak terburu-buru dan menunggu sekitar setengah menit, lalu Gu Yiran memberi isyarat bahwa dia siap. Lin Yi menempelkan tangannya pada tirai, lalu menyingkirkannya pelan-pelan. Mencicit. Suara melengking dari engsel pintu bergema saat pintu terlarang didorong perlahan oleh Lin Yi. Namun saat pintu terbuka, keduanya berdiri membeku di tempat.
Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. 2385. Kau juga harus mati. Gu Yiran berdiri terpaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di dahinya yang halus. Ekspresi Lin Yi sama seriusnya, dia telah mengantisipasi banyak skenario berbeda. Jelas, pemandangan di hadapannya bukanlah pemandangan yang telah ia prediksi. Di tanah tergeletak selimut tua, di atasnya 2 ekor rubah seputih salju sedang berjongkok. Begitu melihat seseorang masuk, mereka langsung berdiri dan dengan waspada menatap Lin Yi dan Gu Yiran. Namun di samping mereka, berserakan sembarangan, tergeletak bangkai banyak binatang. Ada ayam, bebek, angsa, dan bahkan kucing dan anjing yang paling umum. Tubuh mereka berlumuran darah, beberapa bahkan membusuk, mengeluarkan bau busuk dan menyengat. Selain itu, di dinding tergantung banyak potongan kertas putih dan kain kuning dengan gambar-gambar yang tidak dapat dipahami. Tidak ada yang istimewa tentang dapur, hanya perkakas di hadapan mereka saja yang ada. Lin Yi mengamati sekelilingnya dengan waspada, tidak menemukan sesuatu pun yang perlu diselidiki lebih lanjut, lalu memberi isyarat dengan lambaian tangannya, diam-diam mundur bersama Gu Yiran. Saat keluar ruangan, Gu Yiran menghela napas lega. Seolah-olah pintu bobrok di belakang mereka menjaga gerbang neraka. Ayo pergi. Sepertinya tidak ada apa-apa di rumah mereka. Suasana hati Gu Yiran menjadi sedikit lebih cerah, mengikuti di belakang Lin Yi saat mereka berjalan keluar. Mendorong pintu tua itu hingga terbuka dan melihat sinar matahari sekali lagi menyinari mereka, Gu Yiran merasa seolah-olah dia telah masuk ke dunia lain. Nyonya tua, kami sudah selesai mencari dan siap berangkat. Tinggal sendirian di sini, kamu harus jaga diri baik-baik. Lin Yi tidak ingin tinggal lebih lama di tempat mengerikan ini dan bersiap untuk pergi. Wanita tua itu mengangguk. Keduanya berbalik dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun pada saat itu, suara serak wanita tua itu terdengar di belakang mereka. Kamu tidak pergi ke dapur, kan? Tidak, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Kamu berbohong. Tiba-tiba suara wanita tua itu berubah tajam lagi. Kau pergi. Mereka sudah memberitahuku. Mendesis. Kulit Gu Yiran merinding dan dia merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Lin Yi menatap wanita tua itu, tatapannya tertuju pada mata wanita tua itu yang cekung dan cekung. Saat pandangan mereka bertemu, tekanan kuat yang menyelimuti Lin Yi pun menghilang saat itu juga. Namun, wanita tua itu tidak menunjukkan rasa takut dan malah memperlihatkan senyuman yang menyeramkan. Hehehe. Wanita tua itu mulai tertawa, tawanya tak terlukiskan. Baguslah kau melihat, sekarang kau akan punya cukup makanan, setelah makan sampai kenyang. Tatapan wanita tua itu berubah lebih intens. Menatap Lin Yi dan Gu Yiran dalam-dalam. Mereka semua akan mati. Di bawah cahaya terang siang hari, kata-kata wanita tua itu seakan menyelimuti langit dengan awan gelap, menyelubungi segalanya dengan kesuraman dan kengerian. Ayo pergi, jangan ganggu dia lagi. Pada titik ini, Gu Yiran bahkan tidak ingin menjaga sopan santun paling mendasar sekalipun. Sambil menyeret Lin Yi bersamanya, mereka meninggalkan rumah wanita tua itu. Begitu kembali ke jalan beton desa, Gu Yiran akhirnya merasakan kelegaan besar. Wanita tua itu benar-benar tak terlukiskan, kan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Gu Yiran mengangguk. Kau mungkin mengira dia punya masalah mental, tapi dia bisa berkomunikasi dengan normal. Tapi kalau kau bilang dia normal, semua yang dia katakan dan lakukan itu tidak masuk akal. Jadi, dia pasti sehat, kata Lin Yi dengan percaya diri. Matanya sama sekali tidak bingung. Satu-satunya alasan dia mengoceh adalah karena dia ingin. Jadi, apakah kamu curiga dia mungkin pembunuhnya? Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir kita bisa menganggapnya sebagai orang kunci untuk diselidiki, kata Gu Yiran. Rubah yang dibunuh Fang Daye mungkin dibesarkan olehnya, yang selama ini menyimpan dendam. Kalau dugaanmu benar, dia pasti sudah bertindak sejak lama, kenapa harus menunggu 3 tahun? Itu tidak masuk akal. Gu Yiran merenung dalam-dalam. Pendapat Lin Yi memang masuk akal. Ayo kita kembali dan lihat. Mungkin saudara Zhu punya beberapa temuan. Keduanya kembali ke rumah Fang Daye, kesedihan di hati mereka sirna dengan kedatangan mereka. Kamu kembali begitu cepat, bagaimana kabarnya? Zhu Junqi bertanya sambil menghisap rokok di mulutnya. Gu Yiran dengan jujur menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada Zhu Junqi. Benarkah? Apakah wanita tua itu sakit? Lin Yi bilang dia berpura-pura, dan aku juga merasa begitu. Gu Yiran menyibatkan rambutnya ke belakang, tapi ada 2 bulu rubah di tubuhnya, dan dia punya 3 rubah. Lagi pula, orang-orang desa jarang sekali ke rumahnya, jadi kemungkinan dia ada hubungannya dengan kasus ini lebih besar. Zhu Junqi mengangguk, tapi untuk saat ini, kita tunda dulu penyelidikan terhadap wanita tua itu, lihat apakah kita bisa mengumpulkan lebih banyak petunjuk, lalu selidiki bersama-sama agar tersangka tidak mudah diketahui. Saudara Zhu, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Zhu Junqi mengangkat bahu, tidak ada kemajuan,
aku sudah menunggu kalian kembali sehingga kita bisa menyelesaikan ini. Kalau begitu, ayo pergi, kata Gu Yiran. Kurasa penyelidikan terhadap almarhumah hampir selesai sekarang. Ayo pergi. Ketika semua orang kembali ke kantor polisi, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 1 siang. Mereka makan di kafetaria, lalu kembali ke kantor. Tidak lama setelah mereka tiba, Zhang Zixin masuk. Apa katanya? Di tubuh Fang Daye terdapat sidik jari orang-orang dari rumah tangganya, namun ada juga beberapa sidik jari samar yang tidak diketahui, yang kemungkinan besar bukan milik si pembunuh. Itu tidak terlalu penting, kata Zhu Junqi sambil meletakkan tangannya di belakang kepala. Bahkan anak saya yang masih sekolah dasar pun tahu bahwa seorang pembunuh akan memakai sarung tangan untuk melakukan kejahatan, apalagi pembunuhnya sendiri. Sekarang kita tinggal melihat apakah Zhang Tua bisa menemukan mobil yang dikendarai korban. Lin Yi dan Gu Yiran keduanya mengangguk. Tapi aku selalu penasaran bagaimana si pembunuh memasukkan mayatnya ke dalam peti mati, kata Gu Yiran. Korban meninggalkan rumahnya setelah pukul 4 pagi dan meninggal tak lama kemudian. Saat itu, penduduk desa sedang sibuk, dan jika ia ingin memasukkan jenazah ke dalam peti, akan sangat mudah baginya untuk ditemukan. Meskipun berisiko, masih ada ruang untuk bermanuver, kata Zhu Junqi. Jangan lupa rumahnya punya garasi, dan kalau peti matinya ada di garasi, tinggal dikunci pintu depan dan belakang saja, garasinya sudah jadi ruang tertutup. Kalau dia bertindak cepat, mungkin saja, tapi seperti yang kamu bilang, risikonya jauh lebih tinggi saat itu. Zhu Junqi menyalakan sebatang rokok lagi, selama bertahun-tahun saya menangani kasus, ini pertama kalinya saya melihat hal seperti ini. Pembunuhnya mungkin ingin menciptakan kebingungan, itulah sebabnya dia menggelar drama seperti itu, kata Lin Yi. Namun, jika kita ingin memaksimalkan narasi tahayul, wanita tua itu bisa saja menjadi kaki tangan, kata Zhu Junqi. Hal ini hanya bisa menjadi pengetahuan umum dengan menyampaikannya melalui dia, penguat alami. Mata Gu Yiran berbinar, jadi, dia mungkin memang kaki tangan. Bab 2386. Dilakukan dengan baik. Jadi, kita tidak bisa menyentuh wanita tua itu untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana perkembangannya, kata Zhu Junqi. Pada usianya, pembunuhan tidak mungkin dilakukan, pasti ada kaki tangan. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada petunjuk tersisa. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Gu Yiran. Semua orang terdiam, inilah kesulitan terbesar saat ini. Karena tidak ada yang perlu diselidiki, tidak ada individu yang mencurigakan ditemukan, jadi tidak ada cara untuk melanjutkan. Dering, dering, dering. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari He Yuan. Ada apa? Tanya Lin Yi serius. Selama waktu ini, pemeriksaan pada Jikingyan semuanya diikuti olehnya, dan dia khawatir mungkin ada masalah di pihak Jikingyan. Apakah kamu sibuk sekarang? Apa itu? Orang-orang dari perusahaan Apple ada di sini, kata He Yuan. Kami mengadakan pertemuan pagi ini, tetapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan, mereka berharap dapat berbicara langsung dengan Anda. Urusan mereka, ya. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, sebelum ini, Qixian Zhao telah memberitahunya sebelumnya. Namun setelah tahun baru, dia banyak pikiran dan tidak berminat mengurusi masalah tersebut, menyerahkannya pada Qixian Zhao dan He Yuan. Dia tidak menyangka sekarang, dia akan meneleponnya. Kamu dan Laoki ada di sana, dan kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Intinya adalah mereka ingin berhadapan langsung dengan Anda, kata He Yuan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak menganggap kita serius. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi melihatnya. Lin Yi meregangkan tubuh dan memutuskan untuk keluar untuk mengubah suasana hati. Setelah menyapa semua orang, Lin Yi pergi ke Lingyun Group. Dalam perjalanan ke sana, Lin Yi mengira sudah beberapa bulan sejak terakhir kali dia pergi ke perusahaan. Dia benar-benar tidak mampu menjalankan perannya sebagai CEO. Di dalam ruang konferensi Lingyun Group, Qixian Zhao, He Yuan, Tian Yan, dan beberapa eksekutif lainnya semuanya hadir. Di hadapan mereka, 3 orang asing duduk sambil berbisik-bisik di antara mereka. Menurutmu apa yang akan dikatakan Direktur Lin tentang proyek mereka, bisik Tian Yan. Itu belum terjadi pada kita di sini, jadi wajar saja, mustahil baginya untuk menyetujuinya, jawab He Yuan. Menurut pendapatku, hal itu tidak mungkin dilanjutkan, mereka mungkin akan mendapat kecaman keras. He Yuan, CFO perusahaan, memiliki kepekaan terhadap uang yang melampaui orang lain. Menurut pandangannya, proyek itu tidak ada gunanya, dan meskipun pihak lainnya adalah Apple, tidak perlu ada kerjasama. Di sisi lain, perwakilan dari perusahaan Apple dengan percaya diri berdiskusi di antara mereka sendiri. CEO mereka, apa yang dia lakukan, bagaimana mungkin dia tidak muncul di rapat sepenting ini? Pembicaranya adalah seorang wanita berambut pirang dan bermata biru bernama Opena, memegang posisi yang sama dengan He Yuan sebagai CFO perusahaan Apple.
Dia sudah pensiun, jadi dia mempercayakan tanggung jawabnya kepada para eksekutif lainnya, kata Almo, wakil presiden Global Apple. Apakah Anda yakin dengan proyek ini? Tanya Zhah, seorang pria kulit hitam yang bertanggung jawab atas bisnis kendaraan energi baru Apple. Tentu saja, kata Almo. Meskipun mereka adalah eksekutif Lingyun Group, visi internasional mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan CEO muda yang luar biasa itu. Pandangan mereka terlalu sempit, mereka menolak kerjasama ini, yang sama sekali tidak saya pahami. Sungguh mengecewakan. Ini jelas merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan, dan melalui kerjasama dengan kami, mereka akan mendapatkan reputasi dan meningkatkan kehadiran global mereka. Bagi perusahaan Tiongkok manapun, kesempatan seperti itu jarang terjadi, namun mereka memilih untuk tidak bekerja sama. Jika di masa depan, perusahaan tetap di bawah kendali mereka, sulit membayangkan pertumbuhan jangka panjang. Ya, lagi pula, perusahaan lain juga memohon untuk bekerja sama dengan kita. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong, dan Lin Yi mendorong pintu dari luar dan melihat perwakilan dari perusahaannya dan perusahaan Apple. Melihat Lin Yi masuk, Qixian Zhao dan yang lainnya berdiri untuk menyambutnya, dia mengangguk sebagai jawaban. Direktur Lin, halo. Almo berdiri, mendekati Lin Yi, dan mengulurkan tangannya. Setelah berjabat tangan dengan ketiga orang itu, Lin Yi kembali ke tempat duduknya. Bisakah Anda menjelaskan detailnya kepada saya? Begini, kami berencana meluncurkan bisnis kendaraan listrik tahun ini, dan kalian menguasai 34% pangsa pasar baterai global, jadi kami berharap dapat bekerja sama dengan kalian di bidang ini. Itu bagus, lebih banyak uang untuk semua orang. Ketiganya saling menatap dengan senyum penuh pengertian, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. He Yuan, yang duduk di samping mereka, memutar matanya dan bergumam dalam hati, tiga orang bodoh sedang memainkan peran mereka. Kami sedang bersiap mengembangkan mobil listrik terkemuka di dunia dan akan menanamkan perangkat pintar Apple di dalamnya, menjadikannya produk yang dapat memimpin era baru. Mari kita bicara tentang pesanan dulu, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tidak, Direktur Lin, Anda salah paham, kata Almo. Kami membutuhkan produk yang berbeda dari produk yang ada di pasaran, jadi kami memerlukan lini produksi yang benar-benar baru. Itu bukan masalah, aku bisa menyelesaikannya, kata Lin Yi. Saya bisa menggunakan koneksi saya untuk membantu Anda mendapatkan sebidang tanah untuk membangun pabrik Anda di sini. Bukan hanya satu jalur, bahkan 10 jalur pun tidak akan menjadi masalah. Setelah pabrik dan jalur produksi Anda siap, saya akan mengirim seseorang ke sana, jadi untuk masalah ini, Anda sebaiknya kembali dan melakukan riset sendiri, ini tidak pantas untuk dibahas dalam rapat. He Yuan tersenyum, drama sesungguhnya akan segera dimulai. Ketiganya saling berpandangan lagi, tetapi kali ini wajah mereka tidak tersenyum seperti sebelumnya. Direktur Lin, saya rasa ada sedikit kesalahpahaman, lanjut Almo. Maksud saya, kalian mendanai pembangunan pabrik, lalu kita bahas harganya, yang pada dasarnya akan memperluas skala dan kapasitas kalian. Lin Yi tidak berbicara, bersandar di kursinya. Keheningan berlangsung selama lebih dari 1 menit sebelum Lin Yi akhirnya berbicara perlahan. Berapa lama Anda berencana untuk bekerja sama? Kita bisa menandatangani kontrak 2 tahun. Almo tersenyum, kita bisa terus membahasnya, saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan. Lin Yi menatap He Yuan, haruskah aku menuruti saja kemauannya, atau katakan saja apa yang ada di pikiranku? Aku belum makan siang, ayo kita lewati formalitasnya. Lin Yi berdeham dan mulai perlahan. Bagaimana jika Anda tidak bekerja sama dengan kami setelah 2 tahun? Apa yang terjadi dengan lini produksi yang baru? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Lini produksi Apple tidak bisa digunakan oleh merek lain, jadi begitu kalian berhenti bekerja sama, kami akan berada dalam posisi pasif. Berdasarkan perilaku kalian yang biasa, kalian akan terus menekan harga, mengelabui kami. Apa kalian pikir saya akan setuju dengan proposal proyek bodoh seperti itu? He Yuan mengangguk puas. Bagus sekali. 2387. Ma Haiqian telah meninggal. Almo dan kedua rekannya bertukar pandang, tertegun dan terdiam di kursi mereka mendengar jawaban Lin Yi. Direktur Lin, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, Almo menjelaskan. Kita bisa terus membahas waktu kerja sama. Kami sungguh-sungguh ingin menjalin kemitraan dengan Lingyun Group. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin bekerja sama, mari kita bicarakan detailnya, kata Lin Yi. Periode kerjasama harus lebih dari 10 tahun, menjamin volume pengiriman tahunan lebih dari 10 juta unit. Bisakah Anda melakukannya? Ini. Meskipun durasi kerjasama mungkin dapat dinegosiasikan, bahkan untuk perusahaan seperti Apple, pengiriman tahunan lebih dari 10 juta unit merupakan suatu tekanan. Bagaimana jika kami tidak dapat menangani pesanan sebanyak itu? Tidak sanggup. Kamu perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Maksudmu kamu tidak sanggup mengelola 10 juta pesanan?
Kami baru saja memasuki pasar kendaraan energi baru. Meskipun kami sangat yakin dengan masa depan, angkanya tidak sedikit. Kalau begitu, itu masalahmu. Kalau tidak, untuk apa aku membangun lini produksi untukmu? Cook bukan anakku. Mendengar kata-kata belak-belakan Lin Yi, ekspresi Almo menjadi masam. Direktur Lin, bekerja sama dengan kami dapat meningkatkan pengaruh global Lingyun Group. Saya harap Anda dapat berpikir lebih luas, tidak hanya berfokus pada keuntungan sesaat. Heh, Lin Yi tertawa dengan sedikit ejekan. Dalam beberapa tahun, setelah saya mengembangkan chip berbasis karbon, chip M1 Anda tidak akan memiliki keunggulan apapun. Mengingat reputasi kita di pasar global saat itu, Anda tidak perlu saya jelaskan. Dan sekarang Anda ingin bicara panjang lebar dengan saya. Anda pikir Anda siapa? Saya memimpin Lingyun Group ke puncaknya saat ini di usia 20-an, dan Anda ingin memberi saya nasihat. Jangan meragukan niat baik saya. Anda mungkin lupa hari apa sekarang. Duduk di samping mereka, Tian Yan tak kuasa menahan senyum. Sutradara Lin tetaplah sutradara Lin yang sama. Ekspresi Almo dan rekan-rekannya menjadi semakin buruk saat mereka merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari Lin Yi. Direktur Lin, jika Anda tetap bersikap seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan kerja sama ini. Lin Yi tidak menjawab secara langsung, sebaliknya, dia bangkit dan berkata kepada Qixian Zhao dan yang lainnya. Kalau ketemu orang kayak gitu lagi, usir aja. Nggak usah repot-repot telepon aku, atau kamu bisa lupain bonus akhir tahunmu. Dimengerti, Direktur Lin. Lin Yi pergi, diikuti oleh He Yuan dan Tian Yan. Qixian Zhao harus menangani akibatnya, yang merupakan bagian tersulit. Apa kau sudah gila, He Yuan, membawa-bawa proyek menyebalkan seperti itu untuk kutangani, tanya Lin Yi setelah mereka pergi. Mereka bersikeras bertemu denganmu, aku tidak bisa menahannya, kata He Yuan. Tidak apa-apa. Lain kali kau bisa mewakiliku. Kalau terjadi lagi, jangan ragu untuk menegur mereka. Tapi mengingat perilaku Apple, saya khawatir mereka mungkin beralih ke Huayu Storage. Mereka menyumbang 83% dari 34% pangsa pasar kami. Lin Yi berhenti sejenak, aku perlu mencari waktu makan bersama Direktur Wang untuk membahas ini. Kita tidak boleh membiarkan Apple memanfaatkan celah apapun. Beberapa hari yang lalu, Direktur Wang menelepon saudara Qi. Putranya, yang sedang menempuh pendidikan BA, akan segera lulus dan ingin belajar bersama kami, kata He Yuan. Dia pikir akan baik baginya untuk membantu saudara Qi dan belajar. Itu bukan masalah, aturlah sesukamu, kata Lin Yi. Wang tua orangnya cukup baik, hanya agak pendiam. Selama itu bukan masalah prinsip, tolong saja dia. Lagi pula, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan Huayu Storage dalam rencana industri energi baru kita. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kau katakan, kata He Yuan. Soal Apple, sudah beres. Kita nggak kerja sama, kan? Baiklah, jangan terima proyek-proyek seperti ini lagi jika tidak ada keuntungan yang sangat menarik di dalamnya. He Yuan dan Tian Yan bertukar pandang. Kebijakan baru dari atas. Negara ini sedang mempersiapkan transformasi ekonomi. Zhonghai akan menjadi kawasan percontohan, yang akan bertransisi dari manufaktur kelas bawah ke manufaktur kelas atas. Prosedur persetujuan alih daya akan semakin ketat, dan bahkan mungkin akan langsung dihentikan. Kedepannya, cobalah untuk tidak terlibat dalam hal-hal semacam itu, dan fokuskan semua upaya pada industri yang lebih canggih dan mutakhir. Namun hal ini tidak sejalan dengan kepentingan pengembangan kelompok, kata He Yuan. Kami adalah pebisnis, atau bisa dibilang kapitalis, tujuan kami adalah mengejar keuntungan, memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu menepuk bahu He Yuan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Kau benar, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Daripada bilang Lingyun Group cuma perusahaan, lebih baik bilang itu jimat penyelamat. Tampaknya, siapa tahu sudah berapa kali aku mati. He Yuan menatap Lin Yi, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Pada saat itu, dia tampaknya memahami semua kesulitan Lin Yi. Jangan menatapku dengan mata itu tidak berlebihan seperti yang kau pikirkan. Ketika kau sudah menghasilkan cukup uang, itu sudah cukup. Pohon yang tinggi akan tertiup angin, dan potongan pertama yang mencuat juga yang paling cepat membusuk. Orang-orang harus belajar menilai situasi dan bertindak sesuai dengannya, atau mereka akan mati dengan sangat buruk. Sekarang aku mengerti maksudmu. Lin Yi melirik arlojinya, beritahu semua eksekutif grup, kita akan rapat dalam setengah jam. Oke. Sore itu, Lin Yi tetap berada di dalam kelompok dan mengadakan rapat yang berlangsung selama 3 jam, di mana penempatan masa depan dan pedoman strategis kelompok diatur secara seragam. Saat rapat berakhir, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Saat rapat, Gao Zongyuan menjemput Ji Qingyan, lalu mereka makan malam bersama. Waktu sudah lewat pukul 10 ketika mereka semua pulang.
Waktu Jikinyan tersita untuk bekerja di siang hari dan bermain ponsel di malam hari. Setiap kali ada waktu, ia akan melihat-lihat produk ibu dan bayi, bahkan membeli cukup banyak untuk keperluan rumah tangga, membuat Lin Yi bingung harus berkata apa. Setelah pukul 11 malam, keduanya bersiap untuk beristirahat. Tetapi tepat pada saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Gu Yiran. Punya petunjuk. Ma Haiqiang sudah meninggal. Apa? Ma Haiqiang sudah mati. Mendengar berita itu, Lin Yi bangkit dari tempat tidur dan duduk. Fang Ziping sangat dekat dengan kakeknya. Setelah pemakamannya, ia tak bisa melepaskannya secara emosional dan pergi ke hutan di sebelah barat desa untuk mengunjungi kakeknya. Sudah menjadi tradisi di desa mereka, selama 3 hari setelah kematian seseorang, kerabat almarhum harus menjaga makam, untuk mengantar kepergiannya secara simbolis. Ini bukan soal berjaga semalaman. Fang Ziping merasa sudah waktunya pergi, tetapi tak jauh dari situ, ia menemukan papan kayu di tanah. Ia menyorotkan senternya, melihat nama Ma Haiqiang tertulis di sana, lalu menelepon polisi. Makam Ma Haiqiang. Berita aneh dan menyeramkan itu membuat Lin Yi serius. Aku akan pergi sekarang, kita bicara nanti. Lin Yi menutup telepon, Jikinyan bertanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor polisi? Kasus pembunuhan lagi, aku akan pergi dan memeriksanya, aku mungkin tidak bisa kembali malam ini. Jikinyan bangkit untuk mengambil pakaian Lin Yi, berkendara pelan-pelan di malam hari, jangan terburu-buru. Jangan khawatir, aku tahu. Setelah berpakaian, Lin Yi bergegas keluar, menuju desa Xiangyang. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi berkendara ke hutan di sisi barat desa Xiangyang, tempat rekan-rekannya dari kantor polisi baru saja tiba, siap memulai pekerjaan penggalian. Lin Yi menemukan Zhang Hui, kakak Hui, menurutmu apakah ini lelucon? Aku tidak tahu, Zhang Hui menggelengkan kepalanya, karena Ma Haiqiang memang tidak bisa dihubungi. Bab 2388. Tidak ada petunjuk. Aku tidak bisa menghubungi. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, merasakan firasat yang tidak enak. Ayo kita mulai menggali. Rekan-rekannya, sambil memegang peralatan, memulai pekerjaan penggalian. Lin Yi berjalan ke samping dan melihat papan kayu terlempar ke tanah. Dia menyorotkan cahaya ponselnya ke sana dan melihat nama Ma Haiqiang tertulis dengan cat merah. Ada tetesan cat yang turun, tampak seperti garis-garis darah. Dengan lembut, Lin Yi menyentuhnya dan mendapati catnya sudah kering. Papan ini sudah berada di sana setidaknya selama 24 jam, kalau tidak, catnya tidak akan kering sempurna. Fang Ziping. Lin Yi melambaikan tangannya dan memanggil. Fang Ziping, yang berdiri di sebelah Gu Yiran, mendengar Lin Yi memanggilnya dan menghampirinya. Jelas sekali dia ketakutan. Saya ingin bertanya, di mana makam kakekmu? Fang Ziping menunjuk ke arah belakang Lin Yi, ke utara, sekitar 200 meter atau lebih. Kudengar kau menemukan tempat ini dalam perjalanan pulangmu, kan? Kenapa kamu tidak menyadarinya saat perjalanan ke sana? Saya juga bertanya-tanya tentang itu, kata Fang Ziping. Saya datang ke sini setelah jam 7 malam, tapi saya tidak melihat apa-apa. Lalu, saya duduk di makam kakek saya selama beberapa jam. Tapi dalam perjalanan pulang, saya melihat hal-hal ini. Kami baru saja membicarakan ini, kata Gu Yiran. Mungkin selama beberapa jam itu, seseorang sengaja memasang papan kayu di sini. Dalam gelap, tidak mudah menemukannya. Lin Yi mengangguk, apa yang dikatakan Gu Yiran juga mungkin. Apakah kamu hanya duduk di sini, kering seperti debu sepanjang waktu? Tidak terlalu. Fang Ziping berkata sambil tersenyum canggung dan mengangguk. Hubungan saya dengan kakek sangat baik, saya datang untuk membakar kertas untuknya, tetapi menurut aturan desa, kami harus tinggal selama 3 jam, setelah itu, saya bermain ponsel sebentar, sekitar pukul 23, saya sudah siap untuk kembali, dan kemudian kejadian ini terjadi. Apa kamu tidak takut berada di luar sini larut malam? Tidak terlalu takut, kata Fang Ziping. Karena tempat ini dikontrak oleh ayahku setelah beliau pensiun. Hanya makam kakek nenekku yang ada di sini. Tidak menakutkan kalau yang ada di sini adalah keluargamu sendiri. Setelah selesai, Fang Ziping menunjuk lagi ke arah di belakang Lin Yi, di utara, ada jalan raya sekitar 50 meter dari makam kakekku. Sering terlihat mobil lalu lalang, itu membuatnya semakin tidak menakutkan. Setelah mendengarkan penjelasan Fang Ziping, Lin Yi menganggapnya masuk akal. Tampaknya tidak ada keraguan. Saudara Hui, kami sudah menggalinya. Mendengar ini, Lin Yi dan Gu Yiran bergegas berlari mendekat. Sorot lampu diarahkan ke lubang sedalam lebih dari setengah meter, tempat seseorang tergeletak dengan tubuh tertutup tanah. Lin Yi mengerutkan kening dalam-dalam, alisnya berkerut seperti adonan yang dipilin. Meskipun orang di dalam terbaring telungkup, pakaian yang dikenakannya tampak identik dengan milik Ma Haiqiang. Hati-hati, ayo angkat mayatnya, Zhang Hui mengingatkan. Tak lama kemudian,
mayat dari lubang yang dalam itu pun diangkat keluar. Ini. Melihat mayat itu, semua orang terkejut. Orang yang meninggal itu memang Mahai Qiang, tapi bukan itu yang membuat mereka terkejut. Karena beberapa helai rambut putih menyembul dari mulut Mahai Qiang. Tiba-tiba semua orang mendapat firasat buruk. Lin Yi membungkuk, mencabut bulu-bulu putih itu, dan berkata dengan lembut, kalau tidak ada yang mencurigakan, ini pasti bulu rubah. Berdebar. Fang Ziping terjatuh ke tanah, matanya melotot dan mulutnya menganga, seolah-olah dia sangat terkejut. Jangan langsung mengambil kesimpulan yang tidak-tidak, pasti ada penyebab kematian lainnya. Aku tahu, aku tahu. Tanpa ahli patologi forensik, Lin Yi untuk sementara mengambil alih peran tersebut. Ia mendapati pakaian Mahai Qiang tidak mulus, dua kancing bajunya hilang, sehelai rambutnya hilang, dan ada luka-luka kecil dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda di tangan dan wajahnya. Ini pasti ditinggalkan saat berjuang sebelum meninggal. Melihat semua tanda-tandanya, tampaknya dia telah mati lemas karena si pembunuh menutup mulut dan hidungnya. Namun tak lama kemudian, Lin Yi menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak seperti Fang Daye, akhir hidup Mahai Qiang jelas lebih tragis. Kakinya patah. Lin Yi menyentuhnya dengan lembut dan mendapati tulang lututnya hancur total. Dilihat dari kondisi tubuhnya, dia meninggal sekitar 5 jam yang lalu, kata Lin Yi. Dengan kata lain, dia seharusnya meninggal sekitar pukul 18, lalu dimakamkan di sini tak lama kemudian. Fang Ziping datang, tanpa menyadarinya, lalu si pembunuh datang dan meninggalkan tanda ini. Rencana pembunuhannya pun selesai. Tapi kondisinya sedikit lebih buruk daripada Fang Daye. Lin Yi menunjuk jenazah Mahai Qiang. Sebelum meninggal, si pembunuh mematahkan kakinya lalu mencekiknya sampai mati. Semua orang terdiam, terutama Gu Yiran, yang juga melirik Lin Yi. Karena mereka semua ingat dengan jelas apa yang dikatakan Nenek Sun. Almarhum bukan hanya Fang Daye. Mahai Qiang juga akan mati. Dan benar saja, kurang dari 3 hari telah berlalu, Mahai Qiang pun meninggal. Dan di mulutnya, ada bulu rubah. Kejadian itu terlalu aneh. Kalau dibilang tidak ada hubungannya dengan Nenek Sun, tidak akan ada yang percaya. Kita bahas masalah ini di kantor saja. Saya akan panggil seseorang untuk mengantar jenazahnya pulang, kata Zhang Hui. Gu Yiran, hubungi keluarga almarhum. Kita harus mengunjungi mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasinya. Oke. Setelah menyelesaikan pekerjaan di tempat kejadian, semua orang bersiap menghadapi dampaknya. Kak Hui, keluarganya sudah dihubungi. Ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Meskipun Mahai Qiang memiliki rumah di desa Xiangyang, ia hanya sesekali berkunjung. Sebagian besar waktunya dihabiskan di kota. Rumah Mahai Qiang tidak jauh dari kantor cabang Xinsan, di komunitas yang relatif mewah. Saat mengetahui kematian suaminya, Mahai Qiang, istrinya Sun Sue menangis seperti orang yang ingin menangis. Pak Polisi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sesuatu bisa terjadi pada ibu tua kita? Insiden ini masih dalam penyelidikan, jangan terlalu tegang. Gu Yiran melangkah maju untuk menghibur, kami perlu memahami situasinya darimu, kami harap kamu bisa bekerja sama. Tentu, aku akan bekerja sama, kata Sun Sue sambil menyeka air matanya. Sementara Gu Yiran melakukan penyelidikan, Lin Yi melihat sekeliling ruangan. Rumah Mahai Qiang tidak kecil, dengan luas setidaknya 150 meter persegi. Dengan lokasi seperti itu, ditambah lingkungan komunitasnya, nilai rumah tersebut pasti mendekati 10 juta yuan. Dibandingkan dengan Fang Daye, hidupnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Lin Yi berkeliling rumah dan melihat kuil Buddha di ruang belajar, dengan buah segar di atasnya. Melihat pemandangan ini, Lin Yi teringat Fang Daye. Tampaknya mereka berdua beragama Buddha. Bab 2389. Kekhawatiran tersembunyi Lin Yi. Meninggalkan ruang belajar, Lin Yi mengunjungi ruangan lain dan tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Kondisi kehidupan keluarga itu tampak cukup layak, tidak ada tanda-tanda yang tidak lazim. Di sisi lain, dari perilaku istrinya, terlihat jelas bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Jika Gu Yiran tidak menenangkannya dengan efektif, ia mungkin akan menangis hingga pingsan. Hampir setengah jam kemudian, Gu Yiran telah memahami semua informasi, dan mereka bertiga pergi bersama, kembali ke kantor polisi. Ada petunjuk tentang kasus Hai Ma Qiang, tanya Zhang Hui. Meskipun Mahai Qiang tidak terlihat istimewa, gaya hidupnya cukup baik. Dia tidak memiliki hubungan yang berantakan, kata Gu Yiran. Tapi selama berbisnis selama bertahun-tahun, dia punya banyak pesaing dan bahkan konflik. Tapi itu sudah lama sekali. Mengatakan mereka akan membalas dendam sekarang rasanya kurang masuk akal. Zhang Hui, dengan kaki disilangkan, menyalakan sebatang rokok. Kemungkinannya kecil untuk menjadi pesaing. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia dan Fang Daye dibunuh oleh orang yang sama. Setelah berbicara, Zhang Hui melirik Lin Yi, "Yi kecil, bagaimana menurutmu?"
Hampir sama. Kedua kasus ini memiliki kesamaan, ujar Lin Yi. Pembunuhnya bisa saja membunuh tanpa meninggalkan jejak, tapi dia justru memilih untuk memperlihatkan korbannya dengan arogan di hadapan kita. Menurut pernyataan Fang Ziping, ketika ia pergi membakar kertas persembahan untuk kakeknya, jenazah Ma Haiqiang sudah dikubur. Ia tidak menyadarinya saat lewat sebelumnya, tetapi menemukan sesuatu yang aneh di tengah malam. Dengan kata lain, jika si pembunuh ingin menyembunyikan mayatnya, Fang Ziping tidak akan menemukannya. Itu disengaja, sebuah tanda dipasang untuk memastikan mayatnya ditemukan. Pikiran kita sangat cocok, dan itulah bagian yang aneh, kata Zhang Hui tanpa ekspresi. Apa tujuanmu mengerahkan begitu banyak upaya untuk ini? Provokasi. Pembunuhnya pasti psikopat. Orang normal tidak akan melakukan ini, kata Gu Yiran. Kurasa Nenek Sun juga tersangka. Hanya rumahnya di desa Xiangyang yang memelihara rubah, yang merupakan titik masuk yang bagus. Benar. Zhang Hui mengangguk, dia bilang Fang Daye dan Ma Haiqiang akan mati, dan tepat setelah itu, Ma Haiqiang ditemukan tewas. Kemungkinan besar itu bukan kebetulan. Jadi, kasus ini harus diselidiki secara menyeluruh. Tapi sebelumnya, dia punya konflik dengan seseorang bernama Zhang Long, jadi dia juga tersangka. Saya sudah meminta tim untuk menghubunginya untuk melihat perkembangannya, kata Zhang Hui. Itu bagus. Kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Kalian berdua istirahat saja, dan kita lanjutkan diskusinya besok. Gu Yiran meregangkan badan, aku sangat lelah, punggungku pegal dan kakiku kram. Aku butuh istirahat yang cukup. Itu mudah dipecahkan, biarkan Little Yi memijatmu, saran Zhang Hui sambil tersenyum. Kakak Hui mengerti aku. Aku juga sudah memikirkannya, kata Lin Yi sambil menatap Gu Yiran. Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Karena terkejut oleh Gu Yiran, Lin Yi membawanya ke Danau Huaqing. Apakah ini tempat yang kamu dan saudara Hui bicarakan? Ya, aku akan mengajakmu sesi dengan Big Treasure Sword. Kamu akan merasa segar besok. Saya belum pernah ke tempat seperti ini. Omong kosong. Bukankah kau pernah ke sini saat penggerebekan? Aku ingat terakhir kali, kaulah yang menangkapku. Itu untuk penggerebekan. Bagaimana mungkin sama? Sudahlah, jangan ngobrol lagi. Ayo kita selesaikan sesimu dulu, lalu tidur di sini. Kalau tidak, kita tidak akan punya tenaga untuk besok. Mereka keluar dari mobil, dan seperti biasa, Lin Yi menerima keramah tamahan tingkat tinggi. Gu Yiran diam-diam melirik Lin Yi beberapa kali, bertanya-tanya berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Setelah mandi sebentar, mereka menuju ke ruang VIP di lantai 4. Meski lelah, Gu Yiran merasa segar kembali dengan hal baru yang ia alami pada kunjungan pertamanya ke sini. Aku akan mencarikan 4 model pria untukmu. Apa itu cukup? Ayolah, kenapa kau mencarikan model pria untukku? Tentu saja untuk pijat pedang harta karun besarmu, kau tidak menginginkan wanita, kan? Cukup menggodanya. Gu Yiran sedikit malu, pijatan sederhana saja sudah cukup. Kamu benar-benar tidak tahu cara menikmati sesuatu. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya karena ini. Baiklah kalau begitu. Lin Yi menemukan 2 teknisi dan kemudian dengan nyaman menikmati layanan pijatnya. Bagaimana sebaiknya kita menyelidiki Nenek Sun? Sejujurnya, menurutku dia bukan tersangka utama. Dia hanya terlihat aneh karena kondisi mentalnya sedang tidak prima, pikir Lin Yi. Jika ini benar-benar tentang rubah, mereka tidak akan menunggu bertahun-tahun untuk bertindak. Lin Yi menghela napas, dan Fang Daye dulu sering membantunya. Itu poin yang tidak bisa kita abaikan. Tapi dia sendiri mengatakan bahwa Fang Daye dan Ma Haiqiang akan mati. Pernahkah kau memikirkan fakta bahwa penyebab kematian mereka berbeda? Lin Yi berkata, Fang Daye meninggal karena mati lemas tanpa disiksa sebelumnya, sementara kaki Ma Haiqiang patah. Ini menunjukkan kebencian si pembunuh terhadap Ma Haiqiang melebihi kebenciannya terhadap Fang Daye. Dalam insiden rubah itu, Fang Daye adalah dalang utamanya. Jika memang dialah yang menyewa pembunuh itu, Fang Daye pasti akan bernasib jauh lebih buruk daripada Ma Haiqiang. Tapi Fang Daye pernah menolongnya sebelumnya, jadi masih ada ruang untuk keringanan. Secara teori, argumen Anda memang benar, tetapi dari perspektif psikologi kriminologi, ketika seseorang memutuskan untuk menyakiti orang yang disayanginya, semua rasa kemanusiaan dan etika terbuang sia-sia. Lin Yi melanjutkan, ketika orang meninggal, pembicaraan tentang bantuan menjadi tidak ada artinya lagi. Perkataan Lin Yi membuat Gu Yiran berpikir keras. Tapi tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Kalau kita putus dengan Nenek Sun, kita benar-benar bingung mau bagaimana lagi. Lin Yi menghela napas. Kebingungan adalah situasi paling menyebalkan dalam kasus kriminal. Kita bisa menyelidiki Zhang Long itu. Lagi pula, dia pernah berkonfrontasi dengan Ma Haiqiang sebelum kematiannya. Lin Yi menatap Gu Yiran sambil tersenyum, kamu pasti sudah kehabisan akal untuk menudingnya. Gu Yiran juga tersenyum.
Mereka berdua tahu betul bahwa Zhang Long bukanlah tersangka yang kuat. Lagi pula, mereka telah menyelesaikan perbedaan mereka, dan perseteruan berdarah itu bukanlah sesuatu yang akan meningkat ke tingkat ini. Tetapi kemudian pertanyaan lain muncul di benak Lin Yi. Nenek Sun telah berkata bahwa Fang Daye dan Ma Haiqiang akan mati. Memang, keduanya telah meninggal. Tetapi setelah mereka mengunjungi Nenek Sun, dia mengatakan hal yang sama kepadanya dan Gu Yiran. Kalian semua akan mati. Bab 2390. Polisi bebas. Memikirkan hal ini, Lin Yi terdiam untuk waktu yang lama. Menurut pandangannya, ini mungkin juga menjadi titik masuk. Tanpa sadar, keduanya tertidur dan baru bangun setelah pukul 10 keesokan paginya. Lin Yi menelepon ke rumah, mengobrol sebentar dengan Ji Qingyan, sarapan bersama Gu Yiran, lalu berkendara kembali ke kantor cabang. Departemen Investigasi Kriminal menjadi sibuk, semua orang bergegas tanpa lelah. Saudara Hui, ada petunjuk. Zhu Junqi di sampingnya tersenyum. Petunjuk ini cukup menarik, kalian berdua akan melihatnya saat melihatnya. Zhu Junqi melemparkan setumpuk foto, yang kemudian diambil dan dilihat oleh Gu Yiran, dan Lin Yi juga mencondongkan tubuhnya. Melihat isi foto-foto itu, wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi bingung. Foto-foto itu menunjukkan sejumlah lubang kecil yang dangkal dan dalam, lebarnya sekitar 3 hingga 4 cm, tidak mungkin diketahui apa itu. Ini diambil di tempat kejadian perkara, setelah dianalisis oleh Departemen Teknis, mirip jejak kaki sejenis binatang, ada hubungannya dengan kasus di desa Xiangyang, coba tebak, binatang apa itu? Keduanya berkata serempak. Tidak ada jejak kaki manusia yang ditemukan di tempat kejadian, mungkin sudah ditangani sebelumnya, tapi ini tertinggal. Zhu Junqi bersandar di kursinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kasus ini telah menyebar ke seluruh desa Xiangyang, mengatakan bahwa seekor rubah telah membunuh seseorang. Sekarang, warga panik, mereka bahkan tidak berani keluar rumah. Pembunuh ini benar-benar tidak biasa, mempermainkan semua orang seperti ini, kata Gu Yiran. Lin Yi mengambil foto itu lagi untuk melihatnya lagi. Selain itu, tidak ada petunjuk lain yang ditemukan di TKP. Di papan kayu, apakah ada sidik jari mencurigakan yang tertinggal? Zhu Junqi menggelengkan kepalanya sambil memegang sebatang rokok. Tidak ada yang tersisa. Aku baru saja berdiskusi dengan Pak Tua Zhang. Kami rasa pembunuh ini punya kemampuan anti-investigasi yang sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari kami. Kali ini, kami benar-benar menghadapi orang yang tangguh. Dia cukup berani, gumam Lin Yi. Ma Haiqiang meninggal antara pukul 5 hingga 6 sore. Lubang-lubang itu pasti sudah digali sebelumnya. Namun, saat itu, matahari belum terbenam. Orang-orang berlalu lalang, penduduk desa berlalu lalang, dan ia berani menggali lubang secara terang-terangan. Pembunuhnya sungguh di luar dugaan saya. Kedua kasus ini memberiku perasaan yang sama. Zhu Junqi bersandar di kursinya, seolah-olah kita juga mangsanya. Lin Yi tersenyum, sebenarnya, semakin banyak kasus seperti itu, semakin menarik jadinya. Kasus-kasus yang menantang selalu bagus, kalau tidak, tidak akan ada sensasinya. Bocah kau. Zhu Junqi tertawa terbahak-bahak. Saudara Hui, mobil yang dibawa pergi oleh Fang Daye, apakah kamu sudah menemukannya sekarang? Tidak ada petunjuk sama sekali, hanya melihat mobil itu menuju pusat kota, tapi setelah itu entah kemana, hilang begitu saja. Benar, orang bernama Zhang Long itu sudah dibawa ke sini, dia ada di ruang interogasi. Karena kamu pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, pergilah dan interogasi dia. Lin Yi mengangguk, baiklah, aku pergi sekarang. Gu Yiran juga tidak tinggal diam dan pergi ke ruang interogasi bersama Lin Yi. Pak Polisi, saya dengar Ma Haiqiang meninggal, benarkah? Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi padahal semuanya baik-baik saja, tanya Zhang Long cemas, raut wajahnya panik. Kami juga belum mengetahui penyebab kematiannya. Orang tersebut meninggal tadi malam, dan kasusnya masih dalam penyelidikan. Hari ini kami memanggil Anda terutama untuk memahami situasinya. Zhang Long menjadi semakin panik dan buru-buru menjelaskan. Pak, Anda tidak bisa sembarangan menuduh orang baik, kami memang sempat berselisih, tapi kami sudah menyelesaikannya, Anda tidak boleh mencurigai saya. Tidak ada yang mencurigaimu melakukan pembunuhan, kami hanya memanggilmu ke sini untuk memahami situasinya, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu lakukan kemarin, jelaskan keberadaanmu, semakin detail semakin baik. Sebentar lagi musim semi, jadi saya datang ke kota untuk membeli benih. Saya membeli beberapa kemarin, tapi belum habis, jadi saya mencari penginapan di dekat sini dan tidak melakukan apa-apa lagi. Zhang Long menjelaskan. Kalau bukan karena polisi yang menelepon saya tadi malam dan meminta saya datang pagi ini, saya tidak akan tahu kalau Ma Haiqiang mengalami kecelakaan. Apa yang kamu lakukan di penginapan tadi malam? Tidak melakukan banyak hal, menonton beberapa film, lalu tidur. Di mana kamu membeli benihnya? Di pasar pertanian Zonglong, saya pergi ke sana setiap tahun untuk membeli benih.
Apakah kamu punya struknya? Tunjukkan padaku. Ya, di sini, di sakuku. Zhang Long merogoh sakunya dan mengeluarkan kwitansi merah muda yang kusut. Ini dia. Lin Yi mengambil struk tersebut dan melihatnya, tidak menemukan masalah apapun, tetapi masih rutin mengambil foto. Kamu menginap di penginapan mana tadi malam? Tepat di dekat Sin Seng Inn, di pintu masuk timur pasar pertanian, Anda bisa melihatnya begitu keluar. Lin Yi menatap Gu Yiran. Apakah Anda punya pertanyaan? Yang terakhir menggelengkan kepalanya, hanya itu saja. Kamu baik-baik saja untuk saat ini, kembalilah dulu, biarkan ponselmu tetap terbuka, kami mungkin akan menghubungimu kapan saja, kata Lin Yi. Zhang Long memasang wajah sedih, hampir menangis karena ketakutan. Pak Polisi, Anda sungguh tidak boleh mencurigai saya hanya seorang petani, saya tidak melakukan apapun, tidak mungkin saya membunuhnya. Sudah saya katakan, kami memanggil Anda hanya untuk memahami situasi, tidak ada yang mengatakan mereka mencurigai Anda. Itu bagus kalau begitu. Lin Yi membuka borgol Zhang Long, melambaikan tangannya, dan berkata, baiklah, lanjutkan saja urusanmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Zhang Long pergi, Gu Yiran menghela napas berat dan bersandar di kursinya. Karena tidak memperoleh apa-apa, dia merasa sedikit putus asa. Kamu mau pergi kemana? Ke pasar pertanian dan penginapan yang dia sebutkan, Lin Yi mengulurkan tangannya dan berkata. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa dilakukan saat ini. Baiklah. Mereka berdua meninggalkan kantor cabang bersama-sama dan mencapai pintu masuk timur pasar pertanian. Tempat itu ramai, pusat produk pertanian di wilayah Zonghai. Tak lama kemudian, keduanya menemukan penginapan Sin Seng yang disebutkan Zhang Long. Di atasnya ada tanda merah besar, dan beberapa selimut digantung di tali jemuran di luar. Penginapan seperti itu dianggap sebagai kelas terendah dalam industri penginapan. 40 hingga 50 yuan per malam, orang-orang yang datang ke sini tidak berharap banyak dari lingkungannya, kebanyakan dari mereka adalah anggota masyarakat kelas bawah. Kalian berdua ingin kamar yang disewa per jam. Melihat Lin Yi dan Gu Yiran masuk, pemilik rumah yang antusias berkata, 20 yuan untuk 3 jam, seharusnya cukup untukmu, kamu tidak akan menemukan harga ini di tempat lain. Gu Yiran mengeluarkan kartu identitasnya. Kami dari kantor cabang Sinsan. Lihatlah kekacauan ini, seharusnya kukatakan dari tadi, sang induk semang menepuk pahanya, kalian kan pegawai negeri, tidak perlu bayar, menginap saja gratis, naiklah ke atas, kamarnya lebih bagus dan kedap suara. Lin Yi, Gu Yiran. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.